Satu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kajian pada hari ini. Nah, kalau kemarin kita sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi, hari ini nanti sesi pertanyaan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sini sudah narasumber yang insya Allah nanti dengan Ustadz Ihsan. Beliau adalah S2 dari Universitas di Semarang, Universitas Wahid Hasim ya Ustadz ya. PPS Wahid Hasim. PPS Wahid Hasim gitu. Jadi insya Allah nanti sudah beberapa pertanyaan masuk, nanti akan kami sampaikan kepada narasumber. Kemudian nanti akan dibantu oleh Ustadz Andi yang insya Allah akan membantu saya dalam menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah ada. Baik, langsung saja ini Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih di WA saya ini. Nanti mungkin bisa dijelaskan terkait Insya Allah pertanyaan yang sudah masuk. Ini yang pertama nih pertanyaan dari Bu Mita dari pengajian dari kelompok pengajian Nurul Quran ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama adalah, nah, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar itu merupakan kalamullah yang qadim gitu? Kemudian apakah ada dalilnya gitu Ustaz? baik untuk Mbak Mita, semoga bisa didengar, dan untuk pemirsa semuanya di manapun berada, semoga penjelasan kali ini akan bermanfaat. Yang pertama, untuk menyikapi itu ada dua hal. Yang pertama, dari Ibnu Abbas yang merupakan seorang pelopor dari Sunni, beliau mengatakan bahwa qaul adalah sifat daripada zat, sementara zat tersebut tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi antara zat Allah, keberadaan Allah dengan qaulnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi orang Sunni mengatakan bahwa itu adalah qadim. Sementara dari pihak pemikir atau Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya zat itu bisa melakukan produk. Nah, qaul adalah produk daripada sebuah zat. Jadi kalau produk adalah fi'il, perbuatan. Jadi perbuatan adalah hudus atau yang baru atau tidak awal. Jadi dua pendapat itulah yang akhirnya menjadikan perbedaan besar. Dan manapun kita mau menyikapinya, kita bisa mengambil berdasarkan sumber tersebut. Jadi menurut iman saya bisa dikodim, tergantung bagaimana kita menyikapinya, dan bisa juga hudus, tergantung kita ikut siapa. Begitu ya Bumita ya, semoga bisa menjadikan pelajaran buat kita semua dan kita tidak termasuk orang yang kaku dalam hati kita. Amin. Ya, itu ya jelas insya Allah untuk penjelasan dari Ustadz Ihsan gitu ya terkait dengan kita baca Al-Quran itu apakah qadim, jadi bergantung dari kita dalam menyikapinya kayak gitu. Untuk pertanyaan kedua nih, silakan Ustadz. Ya, ini sudah ada masuk dari jamaah ini. Ya, langsung aja ya, Dak. Pertanyaan kedua, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Nah, jelaskan dengan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jamaah pengajian yang sekarang sedang mengikuti acara ini, bahwasanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu adalah ilham yang diberikan selain kepada nabi. Berarti ulama kita itu berhak mendapatkan ilham untuk litaqarrub, mendekatkan iman kita pada Allah. Tetapi kalau nabi, dia mendapatkan wahyu, in huwa illa wahyu yuha. Jadi beliau mendapatkan wahyu, bukan mendapatkan ilham. Semoga bisa menjadikan manfaat ya Mas ya untuk pendengarnya. Ya, ini lanjut ya untuk pertanyaan yang sudah masuk lagi. Pertanyaan ketiga nih Ustadz, dari kelompok pengajian juga, dari ibu-ibu kelompok pengajian tahfidz ini. Nah, mengapa Al-Quran yang kita baca itu tidak disusun berdasarkan urutan turunannya? Nah, kemudian bisa dijelaskan dengan dalil kenapa kayak gitu? Oh iya, sesungguhnya
masalah Al-Quran ini sudah sungguh dasar ya, terutama tentang bagaimana turunnya dan bagaimana dia dapat sampai ke kita seperti itu. Nah, untuk itu saya akan meluruskan ya, kenapa disusun tidak berdasarkan pada urutan turunnya, tetapi malah berdasarkan juz. Sesungguhnya satu surat dalam Al-Quran itu terdiri dari beberapa bab. Nah, bila diurutkan berdasarkan urutan turunan wahyu, maka dia nanti akan dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian berikutnya dan kembali lagi ke situ. Jadi, sungguh tidak valid. Sementara bila kita menggunakan juz, maka itu pun sudah dicek oleh Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun ketika sholat tarawih yang dibaca 1 bulan penuh 30 juz dan didengar langsung, disimak langsung oleh malaikat Jibril. Jadi itu yang valid.